Part sebelumnya, Ting, selamat, Anda telah menyelesaikan misi membuat potato berkhianat, hadiah, spiritual ring kali 1, jurus langkah surga, bayangan angin, peta harta karun Leilong, tempel ruin kali 1. Lalu Long Fei meminta sistem untuk memberikannya banyak tugas yang seperti ini lagi, dan Long Fei juga meminta, kalau ada misi yang bagus, jangan lupa berikan pada Long Fei, dan juga jangan malah membuat Long Fei menghajar sistem terlebih dahulu untuk mendapatkan tugas. Lalu Long Fei mengajak sistem untuk fist bump, tapi sistem mengabaikan fist bump dari Long Fei, karena sistem kesal Long Fei sudah memukul dirinya. Lalu Yunsan menghampiri Long Fei, dan dia bertanya, Tuan Long, apa kau masih ada pil penyembuh berkualitas tinggi itu? Kami bersedia membeli semuanya dengan harga yang kau minta tadi. Tidak masalah, aku sudah membuat sangat banyak sebelum kemari, ucap Long Fei sambil menunjukkan karung yang berisi pil kualitas tertinggi. Yunsan yang melihat itu sangat terkejut. Sebanyak itu? Long Fei berkata, aku tidak ingin gem, kau boleh memberiku kertas jimat, atau esensi darah monster level tinggi. Melihat pil tingkat tinggi yang Long Fei punya sangat banyak, Tian dan Zian terkejut. Ini pertama kalinya aku melihat orang membungkus pil penyembuh berkualitas di dalam tas sampah. Dia bahkan membuatnya sendiri. Selain itu, dia juga ingin kertas jimat. Jangan-jangan dia bisa membuat segel jimat. Lalu Luoxi berkata, pria idamanku memang tak salah. Jika aku dan dia punya anak nanti, yang satu namanya cantik, dan satu lagi namanya tampan. Melihat itu Tian dan Zian berkata dalam hati, kakak senior mulai lagi. Setelah itu mereka berdua mengikat Luoxi dengan tali. Kakak maafkan kami ingin kau tenang terlebih dahulu. Berpindah ke rumah Long Fei. Lalu ada orang yang berteriak, Long Fei, keluarlah, beraninya kau menghinaku saat itu. Aku pasti akan menghabisimu hari ini. Dan Xiao Xiao yang ada di depan pintu berkata, kalau hari ini Long Fei sedang keluar, dan jika ada urusan dengan Long Fei, mereka harus membuat janji terlebih dahulu, ucap Xiao Xiao, buat janji, yang benar saja, apa kau pernah bertemu orang yang buat janji untuk melabrak? Cepat suruh dia keluar, jika tidak, aku akan membuat pelayan sepertimu merasakan hukuman terkejam di dunia ini. Ucap Long Zahui dengan membawa ketua ketiga keluarga Long, tapi dengan santainya Xiao Xiao menjawab, oh, aku takut sekali, aku sangat ketakutan, kuacinya sudah habis. Lalu Xiao Xiao meninggalkan mereka, sambil berkata, kau tunggu dulu, aku mau ambil kuaci sebentar. Melihat itu Long Zahui sangat kesal, bersikaplah lebih serius, kami ini sedang mengancammu dengan serius. Menyebalkan sekali. Lalu ada yang berkata, siapa yang berani mengancam pelayanku? Cari mati ya. Mendengar suara itu Xiao Xiao sangat senang, Tuan muda, akhirnya kau kembali. Lalu Xiao Xiao mengadu kepada Long Fei kalau Long Zahui datang membawa seseorang, dan Xiao Xiao menyuruh Long Fei untuk menghajarnya. Lalu Long Fei menyetujuinya. Long Fei berkata, aku paling suka kalian yang seperti ini. Kalian sadar diri dan mengirimkan XP untukku. Tapi dengan percaya diri Long Zahui berkata, Long Fei, kau bersikaplah sombong selagi bisa. Kali ini, aku membawa tetua ketiga. Dia adalah salah satu petarung terhebat di dunia. Kau pasti mati kali ini. Lalu ketua ketiga menghampiri Long Fei. Dia berkata, Long Fei, karena kau adalah bagian dari keluarga Long, aku beri kau kesempatan untuk menyerah. Jika jurus 18.000 pedangku sudah keluar, hujan pedang ini tak akan bisa kau hindari, kau pasti akan mati, ucap ketua ketiga mengeluarkan jurus 18.000 pedang. Melihat jurus itu, Long Fei sangat terkejut, merasakan kekuatan pak tua itu yang sangat kuat. Long Fei bertanya kepada sistem, cepat cari cara bagaimana aku menghabisinya. Sistem menjawab, gunakan spiritual ring yang baru saja kau dapatkan. Di dalam itu ada bonus keberuntungan. Jika kau beruntung, berdiri diam saja juga tidak akan terkena pedang. Mendengar itu Long Fei langsung memukul muka sistem. Sial, barang sebagus ini, kenapa kau tak memberitahuku sejak awal? Sialan, kau memukulku lagi, bukankah sudah kubilang jangan memukulku lagi, ucap sistem.
Lalu Long Zhui menyuruh Long Fei untuk segera berlutut dan memohon 3 kali, karena mungkin dirinya akan mempertimbangkan untuk mengampuni Long Fei, tapi Long Fei tidak peduli, dan dia menantang mereka untuk menyerangnya dengan jurus pedang itu. Mendengar dirinya diremehkan, ketua ketiga langsung melesatkan pedangnya kepada Long Fei. 18.000 pedang, matilah kau. Melihat serangan itu, Long Fei menggunakan spiritual ring. Setelah itu Long Fei berkata, berikanlah aku keberuntungan, ting, keberuntungan +1, Long Fei yang cuma mendapatkan 1 keberuntungan dari sistem dia sangat kesal, brengsek, keberuntungan bajingan, sistem, kau sengaja menipuku ya, aku akan membalasmu. Mendengar itu sistem ketakutan, tunggu, dengarkan penjelasanku. Melihat pedang-pedang itu sudah menyerang, Long Zhui sangat senang, Long Fei, matilah. Dan terjadilah ledakan yang ditimbulkan oleh jurus 18.000 pedang itu. Di kumpulan pedang itu muncul orang yang berkata, apa, tidak ada orang yang bisa menghindari jurus ini, padahal begini saja cara menghindarinya. Lalu sistem berkata, iya, percaya dirilah sedikit, atribut keberuntungan +1 itu tercerminkan di sini, padahal tadi aku sudah sangat ketakutan, tapi tiba-tiba Long Fei merasakan sesuatu yang tidak beres. Ternyata salah satu serangan pedang itu mengenai Long Fei, dan dia sangat kesal. Atribut keberuntungan macam apa itu, kenapa ada yang kena? Sistem menjawab, hanya sedikit atribut saja bisa menyelamatkan nyawamu, bukankah itu sudah sangat bagus? Sambil mencabut pedang itu Long Fei berkata, sialan, dasar penipu, sudahlah, walaupun terkena 1 pedang, dan keberuntungan hanya +1, tapi lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Melihat itu mereka terkejut, hanya 1 pedang, ini, bagaimana mungkin? Lalu Long Fei menghampiri mereka dan berkata, aku sudah bilang sejak awal, pedang sampahmu itu tak akan bisa melawanku, aku dilindungi oleh langit, orang tidak akan bisa sembarangan menyerangku. Lalu Long Fei bertanya, sistem, tak peduli tetua ketiga itu menyerang dengan jurus apa, aku akan bisa menghindari sebagian besar serangannya seperti tadi bukan? Sistem menjelaskan, nilai luckmu meningkatkan keberuntunganmu, bukan berarti kau akan selalu beruntung setiap kali, tapi, kau tidak perlu terlalu khawatir, walaupun terkena serangan, kau hanya akan cacat atau koma saja, tidak mungkin mati. Mendengar itu Long Fei sangat panik, cacat atau koma, kenapa kau tidak bilang lebih awal? Sistem menjawab, kau yang tidak tanya sejak awal, hehe, sepertinya kedua orang itu tidak terlihat akan berhenti bertarung, kau carilah cara untuk melawan mereka sendiri. Mendengar itu Long Fei merencanakan sesuatu, kau yang memaksaku ya? Setelah itu Long Zhui berkata, dilindungi langit apanya? Aku tak percaya. Tetua ketiga, coba pakai jurus itu lagi padanya, aku tak percaya dia bisa bertahan lagi, ucap Long Zhui. Mendengar itu ketua ketiga mengeluarkan kembali pedangnya, sambil berkata, Long Fei, kau berkata, kau dilindungi oleh langit bukan? Aku tak percaya, kau akan bisa menghindar berkali-kali. 18.000 pedang, bunuh. Lalu Long Fei berkata kepada sistem, aku sayang padamu. Mendengar itu sistem heran, kenapa kau tiba-tiba baik? Lalu Long Fei mau memegang sistem, waktunya pertunjukan, saatnya kalian melihat jurus ini. Ternyata Long Fei memegang ekor sistem, lalu memutar-mutar sistem dengan cepat. Long Fei berkata, sistem, jika aku tak bisa bertahan dari pertarungan ini, sialan, apa maksudmu? Kau sedang apa? Ucap sistem ketakutan, jika aku masih hidup, itu berarti persahabatan kita tak tergoyahkan, kalau kau menghargai pertemanan kita, ternyata Long Fei akan menahan pedang-pedang itu menggunakan sistem, roda keberuntungan Rusia, kekuatan cinta yang berputar, dan sistem sangat panik saat pedang-pedang itu mengarah ke arahnya. Long Fei, aku tak sudi hidup di dunia yang sama denganmu, dan sistem terkena serangan pedang-pedang itu. Setelah itu terlihat pedang-pedang di sana terlihat bercak darah, dan Long Fei sangat lega, akhirnya pedang-pedang itu berhenti juga. Tanganku sudah mau mati rasa. Sistem, kalau kau masih hidup, tekan 1. Tekan 1 apanya? Jawab sistem, dan mereka berdua terkejut, dia berhasil menahannya. Lalu Long Fei berkata kepada mereka, jika hanya ini yang bisa kau lakukan, bersiaplah menerima akibatnya. Dan Long Fei langsung menyerang mereka menggunakan jurus pedang naga. Melihat serangan itu ketua ketiga berkata, walaupun jurus pedang naga memang hebat, tapi tergantung pada siapa yang memakainya.
dan dengan mudahnya ketua ketiga membelokkan serangan Long Fei. Lalu Long Zhui berkata kepada ketua ketiga, Long Fei sudah menghindari seranganmu 2 kali dan menghabiskan tenaga yang sangat besar. Jika kita menyerangnya sekali lagi, dia pasti akan mati. Baik, dan ketua ketiga mengeluarkan kembali teknik yang sama. Long Fei, kau tak akan bisa selamat lagi. Dan Long Fei berpikir, aku sudah menahan jurus 18.000 pedang menggunakan sistem. Saat ini, poin keberuntungan seharusnya sudah berjalan. Bukan, lalu benar saja, serangan Long Fei yang dibelokkan oleh ketua ketiga ternyata mengenai sebuah benda, lalu benda-benda di sana pada jatuh, dan ternyata ada sebuah bambu-bambu runcing yang terjatuh, yang mengarah ke arah mereka berdua, tapi ketua ketiga masih tidak menyadarinya dan masih mengoceh. Setelah bambu-bambu itu sudah dekat, mereka baru menyadarinya dan tidak sempat untuk menghindarinya. Aku terlalu fokus pada Long Fei, sampai-sampai tak menyadari bambu-bambu ini jaraknya sudah terlalu dekat, sialan, dan akhirnya mereka terkena bambu-bambu itu. Melihat kejadian itu Long Fei sangat terkejut, buset, bisa begitu. Setelah itu Long Zhui terduduk lemas, sialan, ini semua, sudah kau rencanakan. Long Fei, sepertinya aku terlalu meremehkanmu, tak kusangka ternyata jurus pedang naga itu hanyalah tipuan, ternyata serangan sebenarnya adalah bambu-bambu ini, ucap ketua ketiga. Long Fei menjawab, ini semua karena kalian terlalu bodoh, kalian benar-benar sangat bodoh, sekarang giliranku. Mendengar itu mereka berdua panik, lalu ketua ketiga menghentikan Long Fei, dia berkata, kalau dia ketua ketiga dari keluarga Long, dia meminta untuk dilepaskan, dan dengan begitu, ketua ketiga akan mendukung Long Fei untuk menjadi kepala keluarga Long. Dan Long Zhui meminta maaf kepada Long Fei, dia berkata, kalau dia tidak akan pernah muncul lagi di hadapan Long Fei, dan dia meminta untuk Long Fei mengampuni dirinya kali ini saja, tapi Long Fei tidak peduli dan langsung menyiapkan serangannya, jangan terlalu banyak berharap, dan langsung melancarkan serangannya, lalu berpindah ke kediaman Long. Di sana ada yang berkata, apa yang sebenarnya terjadi kepada kalian, Long Zhui? Aku menyuruhmu pergi bersama tetua ketiga untuk menguji kemampuan sebenarnya Long Fei, kenapa kalian berdua malah jadi seperti ini? Ketua ketiga menjelaskan, kemampuan anak muda zaman sekarang sepertinya sudah berbeda, serangan utama Long Fei sebenarnya sudah kuhadang, tetapi ternyata dia menggunakan trik lain dan menipuku, dia tega menipu seorang pria berusia 60 tahun ini. Aku terlalu ceroboh dan tidak fokus. Lalu Long Zhui berkata kepada ayahnya, kalau Long Fei cukup berbahaya, jadi Long Zhui meminta ayahnya untuk membalaskan dendam demi dirinya. Lalu Long Zanwu berpikir, walaupun dia kuat, dia hanya ada di level petarung saja. Di ujian klan keluarga ini, selain mempersiapkan orang, aku juga sudah merekrut pembunuh bayaran dari aliansi Sayu. Waktu Long Fei tak tersisa banyak, mendengar aliansi Sayu, Long Zhui sangat terkejut. Aliansi Sayu, aliansi pembunuh terkenal itu, berdasarkan legenda, tak ada satupun misi yang gagal. Lalu berpindah keesokan harinya di halaman kediaman Long, Tuan Muda, hari ini ujian klan keluarga, apa kau tak akan pergi? Long Fei berkata, kenapa harus pergi? Aku ini tidak bodoh. Long Zanwu jelas-jelas sudah punya rencana jahat, aku tak akan masuk dalam perangkapnya. Lagi pula, bertarung dan membunuh seharian sangatlah melelahkan. Bukankah lebih baik aku tiduran saja di pangkuan Ciao Xiao seharian? Mendengar itu Ciao Xiao menjawab, bisa melayani Tuan Muda adalah kehormatan bagi Ciao Xiao. Lalu sistem berkata, apa kau tidak akan mengikuti ujian itu? Padahal ini adalah kesempatan terbaikmu, untuk menjadi Tuan Muda keluarga Long di hadapan semua orang. Bayangkan saja, jika kau mendapatkan juara 1 di ujian itu, kau akan jadi idola semua orang. Mendengar itu Long Fei membalikkan badannya, tidak tertarik, pergilah kau. Sistem berkata, sial, kalau kau tidak rajin naik level, bagaimana aku bisa meningkatkan kinerjaku? Sudah, jangan berisik, aku mau tidur siang, jawab Long Fei. Mendengar itu sistem sangat kesal, brengsek, aku tak bisa terima, dan video bersambung. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis, dan jangan lupa untuk like video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye.